Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Warso, serta teman-teman sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan di masa pandemi seperti ini. Melanjutkan presentasi saya yang pertama. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan alat ukur tachometer. Jadi tachometer merupakan alat yang digunakan untuk menguji kecepatan rotasi objek tertentu. Kata tachometer berasal dari kata Yunani tachos yang berarti kecepatan dan metron yang berarti untuk mengukur. Jadi pada prinsipnya alat ukur ini digunakan untuk menentukan kecepatan dari poros berputar yang digerakkan oleh mesin, sehingga nanti hasil pengukuran tersebut berguna untuk memantau kinerja dari mesin tersebut. Untuk awal kemunculan tachometer ini masih berbentuk dial atau masih menggunakan unit berupa jarum. Namun perkembangan saat ini sudah banyak beredar digital tachometer, sehingga hasil pengukuran bisa langsung disajikan dalam bentuk angka serta mempermudah dalam pembacaannya, dan juga sudah dilengkapi dengan berbagai fitur tambahan serta dilengkapi dengan fungsi memori, sehingga alat ini dapat menyimpan data hasil pengukuran. Selanjutnya adalah prinsip kerja tachometer. Input data berupa putaran akan dirubah oleh sensor menjadi suatu nilai frekuensi. Kemudian frekuensi tersebut akan dimasukkan ke dalam rangkaian konverter. Kemudian keluarannya berupa tegangan, dan tegangan ini yang digunakan untuk menggerakkan jarum pada tachometer analog. Sedangkan untuk tachometer digital, gerak analog tadi dikonversikan lagi menggunakan ADC atau analog digital converter, sehingga menghasilkan data digital yang kemudian digunakan sebagai tampilan display. Selanjutnya adalah jenis-jenis tachometer. Sebenarnya untuk tachometer di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu tachometer yang bersifat portable dan juga tachometer yang langsung ditempatkan pada sebuah konstruksi mesin yang dihubungkan pada poros yang berputar. Untuk jenis tachometer yang pertama yaitu kontak tachometer. Untuk tachometer di sini mengharuskan sensor pada alat tersebut menyentuh langsung pada komponen yang berputar. Jadi dilihat di sini mungkin ada beberapa pertimbangan dalam penggunaan kontak tachometer, yaitu dari segi keselamatan, karena jarak pengukuran di sini sangat dekat sekali, sehingga untuk tachometer jenis ini jarang digunakan. Selanjutnya adalah laser tachometer. Untuk laser tachometer di sini bekerja dengan sensor cahaya yang langsung diarahkan kepada komponen yang berputar. Jadi pengukuran pada jenis tachometer ini memungkinkan untuk melakukan pengukurannya pada jarak yang jauh. Jadi untuk pemilihan tachometer di sini mungkin lebih direkomendasikan menggunakan laser tachometer dengan pertimbangan dari segi keselamatan. Selanjutnya adalah skema alat ukur dari tachometer. Untuk skema alat ukur dari tachometer ini yaitu jenis dari kontak tachometer. Untuk komponen-komponennya atau bagian-bagiannya di sini bisa kita lihat ada beberapa tip ya. Tip ini adalah bagian yang langsung bersentuhan dengan komponen yang akan kita ukur. Untuk tip di sini ada beberapa pilihan. Untuk pilihan di sini mengikuti dari profil atau kontur dari komponen yang akan kita ukur. Selanjutnya ada poros penyambung dari tip. Kemudian pada bagian tachometer di sini ada beberapa
tombol pengaturan, dan juga di sini ada tampilan display untuk hasil pengukuran. Selanjutnya adalah jenis-jenis takometer. Untuk jenis takometer di sini adalah jenis takometer yang langsung menempel pada sebuah konstruksi mesin. Yang pertama adalah takometer optik. Untuk takometer optik di sini bekerja dengan memanfaatkan fotosensor. Untuk takometer optik di sini terdiri dari garis strip yang terdapat di dalam batang, lalu terdapat sensor yang menghadap batang tersebut. Untuk prinsip kerjanya, saat jarum pada display berputar, fotosensor secara otomatis akan menghitung garis yang dilewati. Pengukuran tersebut kemudian menghasilkan pulse. Setelah itu, takometer akan menghitung rangkaian counter berulah hasil pengukuran ditampilkan pada display. Selanjutnya, takometer rotor gerigi. Untuk takometer rotor gerigi, untuk konstruksinya di dalamnya terdapat roda, gerigi pemutar, dan sebuah magnet khusus untuk mengukur. Alat ukur ini juga dilengkapi dengan sensor. Untuk cara kerjanya, takometer rotor gerigi dibantu oleh pemutaran rotor. Pengukuran dilakukan dengan menghitung gerigi rotor yang melalui magnet. Gerakan tersebut akan menghasilkan energi yang kemudian menjadi gelombang kontak. Gelombang kontak inilah yang kemudian dijadikan patokan untuk mengetahui putaran mesin. Selanjutnya, DC takometer. Untuk komponen penyusunnya, takometer DC terdiri dari sebuah magnet tetap serta sebuah material tambahan berbahan koil. Agar bisa menampilkan hasil pengukuran, takometer DC melalui proses konversi langsung. Dalam proses konversi tersebut terjadi perubahan kecepatan dan tegangan. Kemudian eddy current takometer. Pada takometer jenis ini, arus listrik dihasilkan oleh sebuah konduktor yang diletakkan berdekatan dengan medan magnet yang bervariasi yang dikenal dengan eddy current atau arus eddy. Selanjutnya adalah penggunaan takometer. Yang pertama adalah penggunaan takometer pada kendaraan bermotor. Pemasangan takometer pada kendaraan bermotor, khususnya pada mobil, bertujuan untuk mengukur kecepatan putaran, sehingga nanti dapat diketahui kinerja dari mesin tersebut, serta dapat mengukur sistem pengapian. Dengan adanya alat ini, pengendara bisa mengetahui perputaran mesin secara pasti, sehingga perputaran mesin menjadi lebih terkendali dan konsumsi bahan bakar pun menjadi lebih hemat. Selanjutnya, penggunaan pada pesawat. Termometer yang banyak digunakan untuk mengukur kecepatan pesawat terbang yaitu eddy current tachometer. Pada setiap mesin pesawat ditempatkan masing-masing tachometer. Dengan ditempatkan tachometer, pilot pesawat atau awak pesawat nantinya dapat mengetahui apakah ada masalah dengan bagian tertentu pada pesawat. Selanjutnya, penggunaan tachometer dalam bidang medis. Penggunaan tachometer dalam bidang medis digunakan untuk mengukur tingkat aliran darah. Data yang dihasilkan berupa laju peredaran darah dalam tubuh pasien sehingga dapat mendiagnosa masalah peredaran darah. Mungkin ini yang bisa saya paparkan mengenai alat ukur tachometer. Semoga apa yang saya paparkan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.